Keanekaragaman makhluk hidup sering juga disebut sebagai biodiversity yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu biodiversity yang merupakan singkatan dari biologis classicity. Sedangkan keragaman hayati adalah ungkapan perasaan tentang terdapatnya berbagai macam variasi atau perbedaan sifat-sifat atau ciri dari makhluk hidup yang ada di berbagai tempat, meliputi di antara lain bentuk, warna, jumlah, ukuran, habitat, dan kebiasaannya. Jadi yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman semua tumbuhan, hewan, mikroorganisme, serta proses-proses ekosistem atau ekologis yang ada di suatu tempat. Keanekaragaman yang ada di bumi dapat dibedakan menjadi 3 tingkat, yaitu yang pertama, keanekaragaman hayati tingkat gen, keanekaragaman hayati tingkat spesies, keanekaragaman tingkat ekosistem. Adanya keanekaragaman pada tingkat gen menyebabkan terjadinya variasi individu dalam satu spesies, baik hal bentuk, sifat, warna maupun hal lainnya. Sementara itu, keanekaragaman tingkat spesies akan meningkatkan keanekaragaman di tingkat taksom yang lebih tinggi, misalnya di tingkat genus, banyaknya variasi beraneka-ragaman spesies yang akan menyusul ekosistem yang berbeda pula. Nah, mari kita bahas keanekaragaman hayati tingkat gen, spesies, dan tingkat ekosistem satu persatu. Yang pertama adalah keanekaragaman hayati tingkat gen. Apa yang dimaksud dengan gen? Gen merupakan faktor pembawa sifat-sifat makhluk hidup yang terdapat di dalam kromosom. Kromosom itu sendiri terdapat dalam inti sel. Gen-gen yang dimiliki setiap makhluk hidup mengandung perangkat atau yang sama tetapi berbeda susunannya. Contoh keanekaragaman tingkat gen yang Anda temukan pada manusia. Keanekaragaman ini menunjukkan sifat-sifat berbeda antara lain ukuran tubuh, warna kulit, warna mata, serta bentuk rambut. Contoh lainnya pada cangkang-cangkang pada keong atau kerang. Cangkang-cangkang tersebut memiliki motif atau warna yang bermacam-macam. Itu menunjukkan keanekaragaman pada tingkat gen. Motif atau bentuk cangkang kerang yang nampak dari luar genotif. Selain faktor genotif suatu makhluk hidup juga ditentukan oleh faktor lingkungan. Oleh karena itu, dua makhluk hidup yang memiliki dua susunan gen yang sama belum tentu memiliki genotif yang sama pula. Semua makhluk hidup dalam satu spesies memiliki perangkat dasar penyusun gen yang sama, tapi dengan susunan yang berbeda-beda tergantung pada induknya. Nah, yang kedua kita akan membahas keanekaragaman hayati tingkat spesies. Sebelum kita membahas, dapatkah kamu membedakan antara tanaman kelapa, aren, lontar, dan pinang? Atau dapat kamu membedakan jenis kacangan seperti kacang tanah, kacang merah, kacang kapri, dan kacang hijau? Selain itu, dapatkah kalian membedakan hewan kucing, harimau, singa, dan cita? Jika kamu dapat membedakan, setidaknya kamu telah mengetahui keanekaragaman tingkat spesies atau jenis. Untuk mengetahui keanekaragaman hayati tingkat spesies, tumbuhan dan hewan, kamu dapat mengamati ciri-ciri fisiknya, misalnya bentuk dan ukuran tubuh, warna, dan kebiasaan hidup. Contoh, kamu tentu dapat
dengan mudah membedakan anggota keluarga kacang-kacangan antara lain kacang tanah, kacang merah, kacang hijau, dan kacang kapri. Hal ini dapat disebabkan di antara mereka ditemukan ciri-ciri yang berbeda-beda antara jenis yang satu dan yang lain. Ciri-ciri tersebut adalah antara batang, kebiasaan hidup, bentuk biji, bentuk buah, warna biji, jumlah biji, serta rasanya. Dapat disimpulkan keanekaragaman hayati tingkat spesies hewan atau tumbuhan memiliki famili atau genus yang sama, namun memiliki spesies yang berbeda. Yang terakhir adalah keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Setiap spesies makhluk hidup memiliki tampilan atau morfologi atau ciri yang berbeda-beda. Hal tersebut dipengaruhi oleh gen yang memiliki makhluk hidup tersebut dan lingkungan tempat tinggal hidupnya. Semua makhluk hidup berintegrasi dengan lingkungan di sekitarnya. Makhluk hidup tujuan di atas komponen fisik dan komponen kimia. Komponen fisik lingkungan antara lain iklim, cuaca, air, tanah, udara, angin, cahaya, suhu, dan kelembapan. Adapun komponen kimia lingkungan misalnya kandungan mineral dan salinitas. Komponen fisik dan komponen kimia lingkungan disebut komponen abiotik, sedangkan makhluk hidup yang tinggal di suatu lingkungan disebut komponen biotik. Interaksi antara komponen abiotik akan membentuk suatu ekosistem. Komponen ekosistem yang beraneka dan interaksi antara komponen tersebut akan membentuk keanekaragaman ekosistem. Keragaman ekosistem dapat diamati tingkatan organisme kehidupan yang lebih besar, misalnya bioma. Bioma merupakan komunitas ekologi yang utama atau formasi makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan yang menghuni wilayah yang luas. Bioma biasa diidentis atas dasar vegetasinya yang khas, misalnya tundra, hujan tropis, dan hutan gugur. Bioma seringkali disebut ekosistem dalam skala besar. Keanekaragaman ekosistem di Indonesia disebabkan oleh adanya variasi iklim, kondisi geologi, serta faktor fisik dan kimia tanah. Berbagai tipe tumbuhan yang secara morfologi tampak sama dapat merupakan komunitas yang menempati tipe ekosistem atau habitat yang berbeda-beda. Berbagai tipe ekosistem yang ada di Indonesia antara lain adalah yang pertama ekosistem rawa bakau di Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Yang kedua ekosistem hutan rawa, air tawar, dan danau ditemukan di Pulau Jawa dan Kalimantan. Yang ketiga adalah ekosistem hutan basah dan dataran rendah terdapat di Pulau Jawa dan Sulawesi. Dan yang keempat ekosistem hutan maranggas daratan tinggi kering terdapat di Pulau Jawa dan Sulawesi. Selanjutnya terdapat ekosistem hutan basah terdapat di Pulau Jawa dan Sumatera. Ada ekosistem padang rumput, savana, dan padang rumput terbuka terdapat di Pulau Jawa dan Nusa Tenggara. Oke, sekian video singkat dari saya tentang keanekaragaman hayati tingkat gen, spesies, dan ekosistem. Semoga dengan video ini adik-adik bisa mengerti dan jadi bahan pengetahuan untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.